Ya, shalom kekasih Tuhan, anak-anak rohaniku yang ada di GBI Bethania Blessing Pasar Baru Jambi dan juga GBI Keluarga Metrajani Kota Bontang. Saya bersyukur kalau kita sekarang dibawa Tuhan hendak mengakhiri bulan Januari 2026 dan siap-siap masuk dalam bulan kasih sayang tahun ini, yaitu di bulan Februari. Saya rindu supaya saudara hari-hari ini benar-benar mengerti bagaimana rencana Tuhan membawa Anda pada gelombang kebangunan rohani. Sama seperti tema GBI hari ini, yaitu The Year of Revival, tahun kebangunan rohani atau tahun penuaian jiwa. Dan saya percaya setiap kita pun juga dibawa bagaimana kita menjadi pemimpin-pemimpin rohani. Anda juga menjadi kepala-kepala keluarga, menjadi pribadi anak percaya yang berintegritas dan merindukan revival. Apa itu revival? Revival adalah kebangunan rohani yang membawa penuaian jiwa-jiwa. Dan saya melihat Bapak Ibu, ternyata di Alkitab itu revival atau penuaian jiwa-jiwa atau kebangunan rohani itu selalu diawali dan disertai dengan perubahan karakter dulu. Itu yang disebut dengan menjadi manusia baru. Apa hubungannya manusia baru dengan revival? Oh, sangat berkaitan sekali Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu melihat gelombang kebangunan rohani karya pekerjaan Roh Kudus yang membawa sebuah perubahan, baik perubahan hidup maupun perubahan ekonomi serta perubahan suatu keadaan, itu selalu dimulai dari dalam manusia itu sendiri terlebih dahulu. Dan Alkitab saya berkata, terbukti di dalam 2 Tawarik pasal 7 ayat yang ke-14 yang berkata, dan umatku yang atas namaku disebut merendahkan diri, berdoa, mencari wajahku dan berbalik dari jalan-jalannya yang jahat. Tuh, lihat ya, maka itu saya berkata gini, maka aku akan mendengar dari sorga, mengampuni dosa mereka dan memulihkan negeri mereka. Negeri itu bicara tentang keadaan. Jadi memulihkan negeri mereka itu selalu diawali dengan pengampunan Tuhan. Dan pengampunan itu diberikan kalau Tuhan mendengar segala doa dan seruan kita. Dan bagaimana caranya Tuhan mendengar doa dan seruan kita? Dimulai dari sebuah perubahan. Anda menjadi manusia baru. Ada fase-fase merendahkan diri, fase-fase berdoa, fase-fase mencari Tuhan. Kata mencari Tuhan itu bukan cuma sekedar beribadah ke gereja hari Minggu saja atau ibadah komsel, bukan. Tapi betul-betul mencari kehendak Allah dalam diri saudara setiap hari, setiap saat. Jadi kita berhenti menjadi Kristen-Kristenan. Ditambah lagi dengan berbalik dari jalan-jalannya yang jahat. Artinya saya tidak menanggalkan manusia lama dan menjadi sebuah pribadi yang menjadi manusia baru. Dan itu menjadi suatu alasan buat Tuhan dengan kuat kuasa Roh Kudus mendatangkan angin gelombang kebangunan rohani. Integritas itu muncul dari dalam diri kita masing-masing Bapak Ibu. Dan integritas itu hanya Anda dengan Tuhan yang tahu. Itu sebabnya kalau jadi anak Tuhan Anda nggak punya integritas, maka kita dikuasai dengan sistem pola duniawi ini. Casingnya orang percaya, orang Kristen, tapi dalamnya sistem duniawi. Yesus kan bilang dalam Matius 6 ayat 24, kamu nggak bisa mengabdi kepada dua tuan. Kata mengabdi menggunakan kata dalam bahasa Yunani doleo, artinya menghambakan diri, mengikatkan diri, ya, melayani dengan segenap kehidupan saudara. Ya, kalau kita mengabdi kepada Tuhan, nggak bisa juga dengan dunia. Itu sebabnya harus salah satu yang Anda pilih. Dan saya berdoa sebagai hamba Allah supaya saudara memilih mengikatkan diri dengan Tuhan saja, di mana kita melakukan kehendaknya. Itu sebabnya mari harapkan kebangunan rohani terjadi di gereja saudara, terjadi di rumah tangga saudara. Kalau kebangunan rohani itu terjadi, maka akan terjadi yang namanya pemulihan keadaan. Ekonomimu berubah, keharmonisan rumah tanggamu berubah, pekerjaanmu berubah menjadi lebih baik. Dimulai dari kebangunan rohani dari dalam, baru keadaan rohani di sekitar Anda akan mengalami keubahan hidup. Saya rindu supaya kekasih Tuhan yang di Bontang maupun yang di Jambi dan dimanapun Anda berada menyaksikan vlog ini, mulai belajar berpikir, kenapa saya mesti dibangunkan rohani saya? Itu berarti ada 3 alasan. Mungkin Anda lagi duduk, rohanimu lagi duduk, nggak ngapa-ngapain, statis, rutinitas. Yang kedua, mungkin Anda lagi tidur, makanya perlu dibangunkan rohaninya. Ya, kerohaniannya lagi tidur, ya, tidak mau peduli dengan orang lain. Orang tidur itu kan gitu, menikmati keindahan nyamannya sebuah kasur, ya. Orang kalau tertidur rohani itu tidak peduli dengan orang lain, nikmati keadaannya sendiri, nyamannya sendiri. Bahkan yang paling parah, kenapa dia perlu dibangunkan? Karena dia mati rohani. Nah, saya rindu supaya jemaat Jambi dan Bontang dan Anda semua tidak sampai masuk dalam taraf mati rohani. Kalau sudah duduk, tidur dan mati, dimanain Pak? Ya dibangunin. Dan dibangunin itu dibutuhkan kesadaran dan kemauan dari pihak kita sendiri. Roh Kudus akan memberikan kepada saudara sebuah yang namanya restorasi dalam hidupanmu kalau
kalau kita mau ya merendahkan diri, lalu mulai ambil waktu untuk berdoa. Berdoa artinya yang secara kontinus. Jangan berdoa di gereja saja, berdoa juga di rumah. Kehidupan Anda adalah sebuah doa. Hormat Anda kepada orang tua adalah sebuah doa. Hormat Anda sebagai pribadi yang bekerja sebagai karyawan yang baik, itu juga adalah cara Anda berdoa. Jadi bukan cuma sekedar untaian kata doa itu, tapi sebuah kehidupan di mana Anda berhadapan langsung dengan Tuhan di segala segi kehidupan saudara. Itulah doa saudara. Ayo jemaat, saya rindukan supaya Anda hari ini mengalami kebangunan rohani. Rugi besar kalau tahun 2026 ini Anda nggak mengalami kebangunan rohani. Itu sebabnya dimulai dari diri kita sendiri. Ayo merendahkan diri, nggak usah sombong-sombong. Nah Bapak Ibu, semua yang kita punya itu jabatan, pangkat, followers, uang itu tidak dibawa mati. Ya, saya rindu supaya saudara mengerti bagaimana kita menjadi pribadi yang sungguh-sungguh menyerahkan diri kita kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Ingat kata sabda bahagia di bukit yang pertama kali Tuhan ucapkan. Bukan berbahagialah orang yang murah hatinya, bukan berbahagialah orang yang suci hatinya, bukan. Tapi berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Matius 5 ayat 3. Ya, jadi engkau merasa tidak bisa berbuat apa-apa jika tanpa Tuhan. Walaupun kau sedang dipercayakan dengan banyak hal. Apalagi kalau sampai Anda pelit, itu bukti bahwa Anda sedang sombong. Anda meragukan kuasa Tuhan memelihara saudara. Zaman sekarang jadi orang seni pelit. Waduh, itu konyol namanya Bapak Ibu. Sudah dengar khotbah berkali-kali, tapi hati Yesus tidak ada di saudara, tetap saja pelit, gak peduli orang lain, itu berarti rohanimu sedang tertidur. Itu makanya bangun sekarang. Jadi pribadi yang mengerti, hidup yang dikuasai oleh Tuhan, peduli dengan pekerjaan Tuhan, peduli dengan hati Tuhan, supaya Anda menjadi mitra kepercayaan Tuhan, makin dipercayakan berkat yang lebih lagi, supaya Anda menjadi pribadi yang luar biasa. Bagi Anda jemaat yang ada di Jambi yang mau mengikuti bagaimana Anda bisa melayani Tuhan langsung dalam wujud malaikatnya, simak khotbah saya nanti hari Minggu, ya tanggal 1 Februari. Saya akan bawa Anda untuk mengerti bagaimana melayani Tuhan secara langsung sebagai wujud saya ini menjadi pribadi yang punya manusia baru, yang melayani totalitas dan ada jalur berkat Tuhan di dalamnya. Jangan lewatkan itu bersama dengan Tuhan, supaya engkau menjadi manusia baru, karena manusia baru mendatangkan kebangunan rohani. Tuhan berkati, jangan jadi manusia lama, masuk di tahun yang baru. Pakailah manusia baru, sehingga engkau mengalami kebangunan rohani. Doa saya menyertai saudara. Shalom, haleluya.